Aksi pengeroyokan yang dilakukan juru parkir kembali terjadi. Kali ini di Depok, Jawa Barat, 2 korban pengeroyokan harus dirawat intensif di rumah sakit akibat sabetan senjata tajam di bagian punggung dan tangan. Lima 15 orang juru parkir ini langsung menjalani pemeriksaan di ruang gelar perkara Satreskrim Polresta Depok, Jawa Barat. Mereka diamankan lantaran melakukan pengeroyokan terhadap 2 orang juru parkir di Jalan Juanda, Depok. Korban mengalami luka serius di bagian punggung dan tangan akibat sabetan celurit para pelaku. Korban kemudian dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan pertolongan medis. Dari tangan para pelaku, polisi menyita 2 celurit yang digunakan untuk menyerang korban. Merasa temannya, alasan mereka karena temannya kemarin diserang oleh kelompok yang lain. Ini kan mereka menyebutkan di menyerangnya itu gangster Sugeng Pamuk. Itu akan melakukan pengejaran atau penyelidikan terhadap gangster itu juga? Tetap kita laksanakan pengejaran untuk kelompok yang menurut mereka telah menyerang mereka. Para pelaku dijerat dengan pasal 170 Jungto pasal 351 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu, kasus pengeroyokan anggota TNI oleh kelompok juru parkir di Cibubur, Jakarta Timur pekan lalu sudah masuk tahap penyidikan. Kemarin Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi pengeroyokan untuk mengetahui peran masing-masing tersangka. Lima tersangka pengeroyokan 2 anggota TNI di Ciracas, Jakarta Timur pekan lalu, yakni Agus Priantara, Iwan Hutapea, dan Suci Ramdhani, Depi, dan Herianto Panjaitan mengikuti rekonstruksi yang digelar di halaman Polda Metro Jaya. Rekaulan terdiri dari 20 adegan, di mana bermula saat tersangka Iwan Hutapea menjaga parkir bersama Herianto, yang kemudian bertengkar dengan anggota TNI Kapten Agus Komarudin. Pengeroyokan kemudian terjadi setelah 4 tersangka lain datang membantu. Sedangkan anggota Pas Pampres prajurit 1 Rifonanda Maulana yang akan melerai akhirnya juga menjadi sasaran pengeroyokan. Tersangka AP ya, alias B itu yang memegang korban yang sedang, sehingga korban tidak bisa bergerak. Itu memegang tangannya di belakang. Jadi tangannya korban dipegang, ya, otomatis temannya yang lain bisa memukul gitu di situ. Jadi dia memegangi tangan daripada korban Kapten Komarudin. Kemudian ada juga yang tersangka HP alias E tadi, 30 tahun, itu mendorong korban bagian dadanya, bagian dada. Kemudian tersangka D, ini menarik korban Kapten Komarudin untuk tujuan menahan dan juga memukul korban kedua, Pratu Rifonando. Gitu. Kemudian yang keempat adalah tersangka IH alias I. Ini sama, juga melakukan pemukulan pada saat dia itu mau dilakukan di lerai, dia ikut memukul, ya, memukul, mendorong, ya, yang dilakukan oleh IH alias I. Sama dengan tersangka yang kelima, yaitu SR alias S. Itu seorang perempuan, 25 tahun, ini juga sama, melakukan pemukulan terhadap korban. Nantinya polisi akan kembali menggelar rekonstruksi di lokasi kejadian, tepatnya di area parkir Ruko Arundina Cibubur, Jakarta Timur. Kelima tersangka akan dijerat pasal 170 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sebelumnya pengeroyokan terjadi pada Senin 10 Desember lalu, di mana aksi para tersangka terekam kamera dan menjadi viral di media sosial. Usai insiden ini terjadi amuk massa yang mengakibatkan terbakarnya Mapolsek Ciracas, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Ajeng Wulandari, Mus Mulyadi, iNews melaporkan.